Eh, iya. Oke, Bang, Abang Islam atau Kristen? Kristen ya dari backgroundnya tadi ya. Nah, di sini kita diskusi lintas iman. Anda mau bertanya atau mau ditanya, Bang? Sudah. Bang? Bang? Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Gimana? Anda mau duluan bertanya atau mau ditanya? Mau bertanya, Bang. Silakan kalau Anda mau nanya. Ayo, apa pertanyaannya? Bertanya, Bang. Iya, apa pertanyaannya, Bang? Silakan. Kenapa Pak Ustadz bilang bahwa Kristen itu pembangkang Yesus? Oh, baik. Kenapa saya kasih judul Kristen Pembangkang Yesus? Karena yang selama ini dilakukan Kristen itu bukanlah ajaran Yesus. Ya, karena yang selama ini dilakukan oleh kawan-kawan kita yang Kristen bukanlah ajaran Yesus. Coba saya tanya Abang, ya. Di dalam Lukas, di kitab Anda, Lukas 4 nomor 8. Di situ dikatakan oleh Yesus, sembahlah Allah. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Abang nyembah siapa? Ya, dalam kekristenan itu kita menyembah satu, itu Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Allah Tritunggal. Kan beda dengan ajaran Yesus. Kata Yesus, Bang, ya, sembahlah Allah. Ya, kepada Dia saja engkau berbakti. Allah ini seperti apa? Lihat ya, ketika Yesus mengutip di Markus tuh ya. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gak ada Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Bang, gak ada kayak gitu, Bang. Makanya saya bilang pembangkang Yesus. Coba Anda juga merujuk ke Yohanes 17 nomor 3 tuh. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Allah yang benar. Gak ada Yesus mengatakan di Yohanes 17 nomor 3 itu, mereka mengenal engkau 3 dalam 1, kata Yesus. Gak ada. Makanya saya bilang pembangkang Yesus. Yesus suruh sembah Allah yang Esa satu-satunya, kalian berpaham 3 dalam 1 gitu. Terus, Bang? Gitu, Bang. Iya, silakan Anda tanggapi. Itulah ajaran Yesus yang saya kasih tahu kepada Abang, ajaran yang tertulis di kitab Abang, ajaran Yesus. Ya, kalau di Islam ya cerita Nabi Isa jelas beliau menegakkan tauhid juga. Banyak ya sebutan Nabi Isa di dalam Al-Qur'an itu beliau menyampaikan kepada kaumnya untuk menegakkan tauhid. Allah itu Esa gitu. Silakan, Bang. Anda mau tanggapi? Iya, Bang. Itu jawabannya. Di dalam kekristenan itu ya memang berbeda memang kalau pendapat itu, Bang. Kalau dalam kekristenan itu ada namanya Tritunggal, ya, 3 pribadi, 1 hakikat. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Kristen itu sangat menganut ketritunggalan Allah, di mana Allah sebagai pencipta, sebagai penyelamat, penebus, dan Roh Kudus yang mendiami, yang memberkati orang yang percaya. Jadi udah? Dari mana dalilnya Bang bilang Kristen itu pembangkang Yesus? Baik. Dalilnya rupanya, Bang. Baik. Sejak kapan Yesus mengajarkan Tuhan itu 3 dalam 1? Allah itu 3 dalam 1? Di mana? Ya, di dalam Alkitab memang tidak ada ketritunggalan, tapi ada di kan nggak ada, Bang. Udah tahu nggak ada, berarti 3 dalam 1 itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran gereja Anda dan pendeta Anda. Kan gitu. Kalaunya bukan ajaran dari Yesus, maka wajar dong judulnya, Bang. Ya, bertentangan dengan ajaran Yesus, membangkang gitu. Ya, pembangkangnya di mana, Bang? Di mana, Pak, pembangkangnya? Ya,
Yesus menyuruh sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Kalian sembah Yesusnya. Nah, tuh membangkang dari Yesus. Yesus ya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, kalau kau percaya terhadap Kristus ya, maka kamu harus hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Yesus itu hidup seperti apa? Di hari ke-8 dia disunat. Kalian malah dilarang untuk bersunat. Coba tuh. Ya, Yesus selama dia di muka bumi kagak pernah contohin makan babi. Dia cuma contohin makan ikan goreng. Tiba-tiba babi sampai ekornya kalian habisin gitu. Membangkang sekali, Bang. Gitu. di dalam Yohanes 10 ayat 30, kesatuan Allah. Ya, Aku adalah dan tadi- aku dan Bapak adalah satu gitu. Ya, Satu. itu makanya tadi ku bilang, Pak Ustadz, Oh, bahwa Tritunggalan Allah itu satu. Oh, hakikat, satu. Namun Oh. berbeda. oh. Jadi Jadi Yesus dan Bapa satu. Itu alasannya Anda menuhankan Yesus. iya, Oh, coba Anda buka Yohanes 17 nomor 11 coba. Murid-muridnya pun satu dengan Bapa. Iya, murid-murid Yesus itu satu dengan Bapa juga. Coba buka. Yohanes 17 nomor 11. Apa bunyinya? Bacain, Bang. bentar ya Bang. Yohanes 17 saya 11. Oke, Yohanes 17 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, Sama seperti kita, kata Yesus. Iya, murid-muridnya juga sama dengan Yesus, sama Ya. satu dengan Bapa. Tahu nggak? Maksudnya itu ayat itu bagian dari doa Yesus, ya. Ya, kepada iya, Bapa di betul. Betul. surga- Pada Bapa di surga, Uh-uh. dia memohon, ya, agar memelihara para murid, ya. Mm, Dia memohon, Yesus memohon agar memelihara para muridnya. Jadi betul. kita sebagai itu arti Kristen itu kan penting. Jadi kalau kita sudah mengikuti Kristus, berarti kita juga satu di dalam Tuhan, satu dalam Bapa. Jadi paham? yang Anda bawakan kepada saya tadi itu, Bang, Yohanes 10:30 bukan satu pribadi, tapi satu pengajaran. Tuh Anda tahu. Aku dan Bapak adalah satu Kenapa? pengajaran. Jadi mana ayat Alkitab Pak Ustadz mengatakan Kristen itu pembangkang Yesus? Ya, Mana Alkitabnya? kita cek aja. Kita cek apa yang kalian ikuti dari Yesus. Enggak, di mana ya ayatnya Kristen itu pembangkang Bentar, Yesus? itu kan tanda tanya. Saya tuh Iya. pakai tanda tanya tuh ujungnya. Makanya kita cek Kristen pembangkang Yesus. Sekarang mari kita cek apakah pembangkang atau tidak. Kan gitu. Ya di mana dalilnya Abang bilang pembangkang? Lah, ini pertanyaan. Kok dalil? Iya, itu pertanyaan saya bilang itu. Ya udah, kalau pertanyaan kita cek dulu. Kita cek dulu kalian mengikuti Yesus atau tidak gitu. Oke Bang. Jadi jadi apa yang kalian ikuti dari Yesus? Coba saya mau tanya. Coba buka dulu Bang. Hmm? Dalam firman Tuhan ada dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20 ya. Itu. Ini tugas ya, bahwa yang Abang bilang tadi, yang Pak Ustadz bilang tadi, bahwa Kristen itu tidak pembangkang. Kekristenan itu sudah ada ya
sudah ada di abad pertama di Antioquia. Jadi jangan Baca kamu bilang yang anda sebutkan tadi, baca. Oke. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Pak Ustaz, begini firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Apa kata Yesus? Katakan kepadamu. Pergilah karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kan katanya muridku gitu. Betul? Iya. Ada nggak dia ngomong, jadikanlah semua bangsa penyembahku? Ada nggak? Enggak ada. Murid-murid ada nggak nyembah guru? Ada nggak murid nyembah guru? Oh, abang mau Pak Ustaz mau ayat itu? Ada nggak? Ya kayak gitulah. Oke. Satu-satu dulu Pak Ustaz. Maksudku, tadi kan Pak Ustaz bilang, pertanyaan Pak Ustaz tadi, Kristen pembangkang Yesus. Saya Iya. Bahwa dalam ajaran kekristenan, dalam Matius 8 ayat 19 sampai 20, Yesus ya, kami diutus, kami diajari untuk menjadikan semua bangsa murid untuk mengenal Yesus. Iya betul. Ada nggak murid-murid nyembah guru, Bang? Itulah tadi Pak Ustadz yang saya katakan, bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu dengan kami. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Kita ngecek dulu kalian mengikuti Yesus atau kagak gitu. Itu yang kita cek dulu, karena kan sesuai judul nih ya. Nggak nyambung. Coba di situ dikatakan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada nggak murid menyembah guru? Itu kan ajaran Yesus supaya kita memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan. Nggak ada kan Yesus mengatakan agar Anda memberitakan menyembah Yesus. Nggak ada kan? Ini ayat Alkitabnya. Pak Ustadz mau ayat itu ya? Apa tuh? Akulah guru dan tuan pula. Aduh. Kapan sehatnya kalian itu? Coba Bang. Dalam Roma 10 ayat 9. Apa? Dikatakan apa di situ? Roma 10 ayat 9 udah pas buka. Ya dikatakan, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Baik. Bang, itu omongan siapa sih, Bang? Omongan siapa itu? Yesus. Omongan Yesus atau omongan orang? Itu omongan Yesus. Jika dengan mulut. Kapan Yesus ngomong di Roma? Kacau. Belajar dulu lah, Bang ya. Nggak ada Yesus ngomong di Roma. Aduh. Bang, itu tuh adalah omongan Paulus. Kayak gimana sih surat ke Roma? Tapi itulah yang udah diajarkan melalui berarti Anda bukan mengikuti Yesus, mengikuti Paulus. Kesaksian Paulus. Iya, berarti Anda bukan mengikuti Yesus, tapi mengikuti Paulus. Jadi kutanya balik, abang mengikuti Muhammad atau mengikuti Allah? Lah, mengikuti keduanya. Kalau saya, ya kami juga mengikuti keduanya, ajarannya. Oh, nggak bisa, karena ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu bertentangan. Gimana bertentangan coba? Oh, baik, kau buka dulu Matius 5 nomor 17 sampai 18. Matius 5 nomor 17 sampai 18. Bacain. Gak ada Alkitab masih teman. Oke. Ayo semangat teman-teman. Tetap ulang lah ya. Diposting ulang. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan
Hari hukum Oke, Taurat itu ajaran Yesus ya. Kata Yesus, hukum Taurat tidak boleh batal satu titik pun, betul? Iya. Nah, coba sekarang Anda buka Efesus 2 nomor 15. Apa kata Paulus? Efesus 2 nomor 15. Efesus. Oke. Baca. Beginilah firman, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Batalkan kata Paulus. Kata Yesus nggak boleh dibatalkan itu Taurat. Tiba-tiba kata Paulus dibatalkan. Bertentangan. Bertentangan, dua-duanya bertentangan. Mungkin sebagai manusia telah membatalkan hukum. Maksudnya di situ, Bang. Yesus, kedatangan Yesus itu kan dalam perjanjian ketika dalam perjanjian lama kan Taurat itu ya sudah diberikan kepada bangsa Israel. Namun Yesus, kedatangan Yesus dia menggenapi. Ya, Yesus menggenapi ya, selama langit dan bumi ada, satu iota pun, satu titik pun kata Yesus, hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Ya, tapi kedatangan Yesus itu digenapi. Ya udah digenapi. Ngapain tiba-tiba Paulus membatalkan? Itu di situ Paulus menuduh Yesus membatalkan Taurat dia. Gimana sih? Karena sudah kedatangan Yesus. Jadi sudah ada Yesus pedomannya sebagai yang disembah. Ya iya. Paulus malah mengatakan Taurat itu batal karena Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan sewaktu dia diutus, Bang, ya, Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Sebelum Yesus belum datang, itulah pedoman orang-orang dulu. Hukum Taurat itu diberikan kepada Musa sebagai pedoman. Ya tahu, untuk Israel. Iyalah, untuk Israel kepada lewat Musa. Tapi lewat kedatangan Yesus maksudnya dibatalkan. Bukan itu lagi pedoman, tapi Yesus itu sendiri. Apanya Yesus itu sendiri pedomannya? Ya kalau Yesus Maksudnya itu Yesus sendiri pedomannya berarti Taurat tidak batal. Makanya hukum Taurat masih kami percayai. Apa yang kalian kerjakan dari hukum Taurat? Maksudnya gini, Bang. Ada itu hukum Taurat 1-10. Maksudnya di situ pembatalan itu digenapi oleh Yesus. Bahwa Nah. Hukum Taurat itu kan tidak ada yang sempurna melakukannya, Bang. Udah? Tidak ada yang sempurna. Iya. Lalu? Digenapi Yesus lah, digenapi Tuhan lah. Ya, Nggak ada Yesus ngomong kayak gitu, Bang. Dengan datangnya aku Taurat telah batal, telah kugenapi. Nggak ada. Tapi Yesus mengatakan selama langit dan bumi ada, satu iota, satu titik pun dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Nggak usah kau bantah Yesus sama kitabmu lah. Heran saya. Kata Yesus aja kau bantah. Makanya saya bilang pembangkang kan. Tuh. Kena judulnya, kena gitu. Itu digenapi. Yang dimaksud di situ, Bang, lewat kedatangan Yesus lah. Kan ada itu hukum pertama sampai hukum kelima itu hubungannya, ya, hubungan Allah kepada hubungan manusia kepada Allah. Baru hubungan sesama manusia dengan sesama. Ya udah, kalau gitu saya mau tanya, di mana dikatakan oleh Yesus bahwa 10 Taurat itu batal, 10 hukum Taurat itu batal, mana? Bukan digenapi, Bang. Ya, digenapi kan? Digenapi lah lewat kedatangan Yesus bahwa Iya, kalau digenapi sudah, oke? ada hukum kasih. Ada dia hukum kasih. Jadi kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Ya iya, kalau digenapi, dia menggenapi hukum Taurat, oke. Kenapa sekarang Paulus malah mengganjili pula? Udah digenapi Yesus, diganjilinya pula oleh Paulus. Katanya batal hukum Taurat. Ya dibatalkan karena sudah ada kedatangan Yesus. Itulah kata Yesus nggak boleh batal. Itu masalahnya.
Bertentangan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu nggak bisa diikuti dua-duanya. Kalau kita mengambil lebih percaya mana ya lebih percaya Yesus lah kita. Ngapain percaya Paulus yang kagak jelas orangnya dari mana? Bapaknya aja kagak jelas siapa. Itu bukan bertentangan. Yang dimaksud di situ digenapi. Aduh. Digenapi. Itulah dulu kan belum hukum Tauratnya dulu. Jadi lewat kedatangan Yesus memang itu dibatalkan, tapi digenapilah lewat kedatangan Yesus bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Itu ada dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ada itu. Nggak masalah, yang itu nggak masalah, Bang. Abang ngotot digenapi, oke. Digenapi, Ya. udah. Bukan Tiba-tiba dibangkang. ada Paulus mengganjili gimana tuh? Katanya batal semuanya. Padahal udah digenapi Yesus. Dibilangnya batal pula. Itu bukan itu digenapi. Memang Ya itu iya, dibatalkan. kata Paulus dibatalkan. Itu dibatalkan memang, tapi sudah digenapi. Bukan berarti Iya kan, dibangkang, Bang. Yesus udah menggenapi. Oke, udah digenapi kan. Nggak ada masalah digenapi. Lalu kenapa tiba-tiba dibatalkan oleh Paulus? Karena sudah ada Yesus kedatangan Yesus. Karena Yesus sudah datang. Kalau gitu, di mana Yesus mengaku kedatanganku membatalkan Taurat? Bukan membatalkan, Yesus bukan membatalkan. Berarti kan nggak ada. Hoax aja itu Paulus, berarti hoax itu Paulus. Gimana sih nuduh-nuduh Yesus batalkan hukum Taurat, padahal kata Yesus nggak boleh hukum Taurat itu satu iota pun ya nggak boleh gitu. Untuk apa? Untuk ditiadakan. Tapi sudah digenapi maksudnya. Tapi gantian bertanya ya Bang ya. Boleh. Pada abad keberapa Islam hadir? Islam atau Muslim? Penamaan Islamnya itu di abad 6. Terus berbeda Muslimnya? Penamaan Muslimnya dari manusia pertama. Terus Bang? Penamaan Muslim dari manusia pertama. Kalau penamaan Islamnya ya deklarasinya di abad 6. Tapi kekristenan abad pertama sudah ada. Kristen abad pertama udah ada terus. Jadi maksudku di situ Bang, memang firman Tuhan atau pengikut Kristen yang sudah ada sejak di Antioquia, yang kisah para rasul kan dituliskan bahwa kekristenan sudah ada sejak zaman di Antioquia. Maksudku di situ Bang, bahwa yang abang judul lo tadi, Kristen pembangkang Yesus. Yesusnya kenal nggak dengan Kristen? Gimana Bang? Yesusnya kenal nggak dengan Kristen? Ajarannya. Iya, kenal nggak gitu? Ajarannya melalui Ya, adakah Yesus mengajarkan Kristen? melalui firman Tuhan. Ngaco. Bang, Kristen itu nongol 70 tahun lebih setelah Yesus diangkat. Yesus kagak bawa Kristen, Yesus kagak kenal Kristen. Sebelum dunia ini dijadikan, Yesus itu sudah ada. Oh, sudah ada. Beda lagi, kita bahas Kristen, bukan masalah Yesus, bukan masalah penciptaan Yesusnya. Kata kau tadi Kristen itu dari Antioquia, saya tahu. Ya, itu di abad 70 lebih gitu. Setelah Yesus itu naik, ya diangkat. Kagak pernah Yesus ucuk-ucuk bawa Kristen atau jadikan Anda Kristen gitu. Memerintahkan Anda untuk jadi Kristen itu nggak pernah Yesus itu. Ajarannya kan dulu kekristenan itu dari Gereja Katolik Roma. Ya, ajarannya apa yang Anda ikuti? Melalui firman Tuhan itulah. Ya, apa yang Anda ikuti? Ya ajarannya, pergilah baptislah seperti dalam Matius tadi. Baptis. Jadikanlah semua bangsa. Ada nggak contoh Yesus membaptis orang? Ada nggak contoh Yesus membaptis orang? Tidak ada. Enggak ada. Lalu kenapa kalian dibaptis? Kalau yang nggak ada dicontohin Yesus dibaptis, ngapain dibaptis?
Aduh, lalu kau ikut siapa kalau kayak gitu? Yesus dibaptis itu menandakan kerendahan dirinya menjadi sama Aduh, umat. aduh bang, kacau. Yang lainnya apa yang Anda ikuti? Gimana Yang lainnya apa yang Anda ikuti? ajarannya? Ajarannya. Yesus puasa, Anda puasa nggak? Kami puasa, tapi itu bukan sebagai kewajiban. Bukan sebagai kewajiban puasa, tapi Yesus sunat, Anda sunat nggak? Tidak kewajiban juga. Yang saya tanya, Anda sunat nggak? Tidak, tapi tidak kewajiban. Oh tidak, Yesus sunat. Nah, udah membangkang Anda. Udah dibilang sesuai judul Kristen pembangkang Yesus. Mau macam mana bang? Fakta kan? Jadi ikutilah ajaran Yesus yang sebenarnya. Ngapain Anda ikutin ajaran Kristen atau doktrin gereja Anda? Beda. Itu kan dulu bang. Itu kan peraturan dulu. Sekarang kan mana Peraturan ada dulu. waktu ajaran-ajaran pada waktu kerajaan dulunya itu di ajaran kita. Tapi sekarang itu kan sudah tidak menjadi kewajiban lagi. Di mana tidak menjadi kewajiban? Sunat itu perjanjian kekal Abraham dengan Tuhan. Kekal, yang namanya kekal nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dibatalkan. Harus wajib gitu. Yang namanya kekal sampai sekarang perjanjiannya masih berlaku. Perjanjian sunat. Kenapa ente kagak sunat? Ayo. Sedangkan Yesus aja sunat. Peraturannya nggak dapat diubah sunat itu. Perjanjian kekal Abraham itu. Namanya aja kekal. Iya, tapi itu nggak menjadi kewajiban. Kan membangkangnya di situ. Nah, satu lagi. Benar, Bang. Apa lagi? Oke. Satu lagi nih, Makanya nih. kan ada dalam perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dalam perjanjian baru itulah digenapi yang sudah diperbarui semua. Satu lagi. Yesus selama dia turun ke muka bumi, dia kagak pernah makan babi. Kagak pernah nyontohin makan babi, tapi pernah nyontohin makan ikan goreng karena kelaparan itu ya. Buat membuktikan entah kelaparan atau membuktikan kah gitu. Ya lupa saya. Ya, dia cuma mencontohkan makan ikan goreng. Kau makan babi nggak? Makan. Membangkang pula dengan Yesus. Makanya sesuai kan judulnya. Saya nggak mengada-ngada. Sesuai itu judul. Sama itu Bang, waktu itu kan sudah tidak ada larangan lagi itu. Itu dalam perjanjian lama. Ya, itu dalam perjanjian lama. Tidak ada menjadi larangan, itu sudah digenapi. Sudah digenapi dalam perjanjian baru. Tidak ada lagi larangan harus tidak makan. Oke, ambil yang di perjanjian baru. Baik. Di Taman Getsemani Yesus sujud dan berdoa. Anda ngapain di gereja? Memuji Tuhan. Memuji dengan cara nyanyi gitu. Nyanyi, jingkrak-jingkrak, ya pakai musik. Sedangkan Yesus aja ngajarin sujud dan berdoa, sujud dahi ke tanah. Nggak ada jingkrak-jingkrak nyanyi pakai musik, nggak ada. Perjanjian barunya tuh, ya. Dulu belum ada seperti itu. Ya, Macam mana bang? Di perjanjian baru pun kalian bantah juga loh. Di mana bantahnya? Coba. Ya Yesus sujud kalian jingkrak-jingkrak. Kenapa? Ya kami pun bisa juga berdoa sujud. Bisa ya laksanakan. Mau bagaimanapun cara kita berdoa bang, mau dimanapun kita berdoa bisa. Di WC bisa. Hah? Berdoa di WC bisa. Menurut abang itu sesuai nggak? Kan kata kau di mana saja bisa. Mana sih kau ini ngomong juga? Dimanapun bisa kata kau. Ya, makanya saya tanya di WC bisa gitu. Jadi kalau orang abang berdoa di mana aja? Kalau kami ada aturan. Kalau kami ada aturan tidak boleh berdoa di tempat yang najis. Ya, berarti sesuai konteks kan? Sesuai konteks kan? Ada nggak aturannya di tempat Anda? Nggak ada juga. Tadi kan abang bilang
Yesus tadi berdoa di Taman Getsemani sujud. Ya kami pun berdoa pun harus bisa juga sujud. Ya di mana? Gak ada masalah. Di mana? Gereja mana yang Artinya sujud? gini, Bang. Bukan, maksudnya gini, mau kayak mana pun cara kita mau berdoa kepada Tuhan, yang penting berkenan kepada Tuhan, yang gak ada masalah. Oh, nggak bisa, Bang. Itu artinya beragama suka-suka kita. Nggak bisa kayak gitu. Makanya kan Yesus mencontohkan berdoa kayak gimana, sujud dulu. Nggak bisa suka-suka kita. Makanya saya bilang, Anda itu pembangkang Yesus Kristen itu. Yesus contohin sujud lalu doa, menengadahkan tangan, kalian jingkrak-jingkrak. Nggak bisa semau gue beragama kayak gitu, Bang. Ya kami pun berdoa sujud juga bisa. Di mana itu? Sejak kapan? Sejak kapan kalian bersujud? Sejak sekarang, maksudnya gini, Bang. Konteks dalam berdoa, ya, kami konteks dalam mau lipat tangan, mau sujud, pokoknya yang berkenan menghargai Tuhan, ya bisa. Ya itu mau-maunya Anda. Ya suka-suka Anda kalau kayak gitu beragama. Ya akal-akalan Anda, bikin-bikinan Anda. Kata Yesus seperti apa? Sia-sia mereka beribadah kepadaku. Yang mereka lakukan adalah perintah manusia, kata Yesus. Yang penting jangan berdoa, makanya dibilang dalam Matius, jangan berdoa itu seperti orang yang tidak mengenal Allah, bertele-tele. Iya. Kalau bertele-tele, nah itu salah. Itu yang salah. Boleh saya tanya lagi nggak? Silakan Pak Ustaz. Kapan Yesus menyuruh ke gereja? Gimana? Kapan Yesus pernah menyuruh Anda ke gereja? Oke, dalam Alkitab itu para rasul itu sudah mendirikan kemah-kemah dalam beribadah. Yang saya tanya, Yesus perintahkan ke gereja kagak? Oke, dengar dulu, Bang. Makanya dulu tempat ibadah itu ada namanya istilah sinagoge dalam bahasa Yunani. Sinagoge itu tempat Yahudi. Iya, tempat pertemuan, tempat perkumpulan orang-orang. Ya. Itu dulu. Jadi para rasul dulu, para nabi untuk mengumpulkan umat beribadah kepada Tuhan, yang membuat kemah-kemah dalam beribadah. Yesus juga di bait suci. Yesus juga datang ke bait suci. Terus mana perintah Yesus ke gereja? Justru dari ajaran dia mencontohkan ke bait suci lah, itu sebagai ajaran. Ya iya, itu dia ke sinagoge bukan gereja. Apa mana ada ke gereja Yesus? Aduh. Yang saya tanya, mana perintah Yesus ke gereja? Dengar, Bang. Dulu tidak ada kata gereja. Dulu sinagoge. Oh, sinagoge. Sekarangnya ada gereja. Gereja itu kapan ada gereja sebutannya? Kapan ada gereja sebutannya? Gereja itu kan berasal dari bahasa Portugis, Igreja, ya kan, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang Kristus. Itu sekarang ada kata di bawah gereja. Portugis. Iya. Bukan, pantas bukan di bawah Yesus, di bawah Portugis sih. Macam mana? Itu pengertian gereja. Pengertian gereja. Aduh. Dulu orang di sinagoge, Yesus juga di bait suci, Yesus juga datang beribadah kepada Allah. Hanya sebagai ajaran juga itu, Bang. Bahwa Yesus sudah mengajarkan untuk beribadah kepada Tuhan. Kan ada lagi yang mau Anda tanya? Cukup, Bang. Cukup. Anda nggak mau bertanya? Oke, sedikitlah bertanya, Bang, tentang agama Islam, boleh? Boleh. Kita kasih kesempatan dia nanya ya sebelum turun. Apakah Abang mengimani, atau orang Islam, umat Muslim, apakah mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Itu dulu, jangan. Iya. Sebagai apa gitu? Mengimani Tuhan Yesus. Iya, kalau mengimani sebagai Tuhan enggak. Tapi mengimani sebagai nabi iya. Jadi kalau Abang mengimani sebagai nabi, kenapa Abang bilang dia pembangkang? Hah? Bukan dia yang pembangkang, Kristen yang pembangkang.
Bukan Yesusnya yang pembangkang, tapi Kristennya yang membangkang ajaran dia. Aduh. Kalau abang imani Yesus tadi, kenapa abang harus berdebat? Kenapa harus abang mendebatkan Yesus? Iya, karena ajaran dia kalian belokkan. Dibelokkan di mana? Iya. Sedangkan ajaran Kristen sudah ada terlebih dahulu sebelum Islam. Ya iya, kadaluarsa jadinya setelah kemunculan Paulus dan Kristen kroco-kroconya. Ajaran Yesus, Jadi- Bang, perhatikan ya. Yesus mengajarkan bersujud dan berdoa. Kami sujud di masjid tuh. Berdoa di masjid. Yesus Ya. diturunkan dari tiang salib, dia dikapani. Kami juga dikapani kayak Yesus. Kalaunya mati, ya nggak pakai jas kupu-kupu, bukan. Nggak ada Yesus contohin pakai jas kupu-kupu, ya waktu mati gitu. Nggak ada. Tapi pakai kapan? Kami dikapani, gitu bang. Habis itu Yesus puasa, kami puasa Ramadan, ya. Terus apalagi? Yesus kagak pernah contohin makan babi, haram babi, ya. Kagak pernah kami makan babi. Yesus disunat di hari ke-8, kami pun sunat. Ayo macam mana? Iya. Beda dengan kalian ya, bedanya dengan kalian ya. Ya, nih satu lagi, Yesus sembah Allah, kami sembah Allah. Kalian sembah Yesusnya. Kacau kan? Yesus sunat, kami sunat, kalian kagak sunat. Tuh. Yesus puasa, saya puasa juga satu bulannya. Kalian bolong-bolong juga puasa. Ada yang puasa, ada yang kagak sektenya. Kan kayak gitu. Terus ya, Yesus kagak makan babi, kami kagak makan babi. Anda habis sampai ekornya. Yesus sujud, kami sujud. Anda jingkrak-jingkrak. Nyanyi-nyanyi pula. Makanya beda jauh gitu. Berarti, makanya aku bilang bang, kekristenan itu sudah ada di abad pertama. Padahal Ya kadaluarsa udah memang. Benar bang, maksudku di situ kami ini sudah di dalam perjanjian perjanjian baru. Yang kulihat di sini bang, bahwa ajaran Islam masih dalam perjanjian lama, Apanya dalam perjanjian lama? sedangkan kami sudah dalam artinya sudah dalam perjanjian baru, dalam penggenapan Yesus, dalam ajaran-ajarannya Yesus. Dalam penggenapan- Kan baru masih perjanjian baru, Al-Quran perjanjian terakhir berarti. Kan gitu.